Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang bab 4, yaitu metode penelitian eksperimen. Pengertian. Pada bab 1 telah dikemukakan bahwa bila dilihat dari tingkat kealamiahan tempat penelitian, terdapat 3 metode penelitian, yaitu penelitian eksperimen, survei, dan naturalistik atau kualitatif. Penelitian eksperimen dilakukan di laboratorium, sedangkan penelitian naturalistik atau kualitatif dilakukan pada kondisi yang alamiah. Dalam penelitian eksperimen ada perlakuan treatment, sedangkan dalam penelitian naturalistik tidak ada perlakuan. Dengan demikian, metode penelitian eksperimen dapat diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang dikendalikan. Pada bab berikut akan dikemukakan khusus tentang metode eksperimen, karena metode ini sebagai bagian dari metode kuantitatif mempunyai ciri khas tersendiri, terutama dengan adanya kelompok kontrolnya. Bandingkan paradigma penelitian eksperimen ini dengan berbagai paradigma yang telah dikemukakan pada bab 2. Dalam bidang fisika, penelitian dapat menggunakan desain eksperimen, karena variabel dapat dipilih dan variabel lain dapat mempengaruhi proses eksperimen ini dapat dikontrol secara ketat. Misalnya, mencari pengaruh panas terhadap muai panjang suatu benda. Dalam hal ini, variasi panas dan mulai panjang dapat diukur secara teliti, dan penelitian dilakukan di laboratorium sehingga pengaruh-pengaruh variabel lain dari luar dapat dikontrol. Pengaruh air laut terhadap tingkat konsumsi logam tertentu. Hal ini juga dapat dilakukan melalui penelitian dengan desain eksperimen karena kondisi dapat dikontrol secara teliti. B. Beberapa bentuk desain eksperimental yang dapat digunakan dalam penelitian bisnis, yaitu ada empat desain, yaitu experimental design, yaitu desain ini belum merupakan eksperimen sungguh-sungguh. Mengapa? Karena masih terdapat variabel luar yang ikut berpengaruh terhadap bentuknya variabel dependen. Jadi, hasil eksperimen yang merupakan variabel dependen itu bukan semata-mata dipengaruhi oleh variabel independen. Hal ini dapat terjadi karena tidak adanya variabel kontrol dan sampel tidak dipilih secara random. Ini penelitian dapat mengontrol semua variabel luar yang mempengaruhi jalannya eksperimen. Dengan demikian, validitas internal atau kualitas pelaksanaan rencana penelitian dapat menjadi tinggi. Ciri utama dan bahwa sampel yang digunakan untuk eksperimen maupun sebagai kelompok kontrol diambil secara random dari populasi tertentu. Jadi, cirinya ada kelompok kontrol dan sampel dipilih secara random. Baik, itulah penjelasan dari saya. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wallahul a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.